nggak ada sedotannya. Oke, dimulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bentar. Pembukaan dulu. Nanti dilihat. Oke, perkenalkan nama saya Dr. Salim Mulyana. Saya dari YASKI. YASKI itu Yayasan SIM RS Hansa Indonesia yang menaungi SIM RS Hansa. Asal saya dari Kerawang, tetangga lah, saya dari rumah itu 1,5 jam ke sini. Saya sampai saat ini bekerja di salah satu puskesmas di Kerawang. Ini sih kebetulan ini softwarenya itu gratis, open source. Jadi gratis, dikasih resepnya, dikasih kodenya. Ibaratnya ada yang jualan seblaknya enak, kita minta resepnya dikasih, kita mau jualan lagi boleh gitu. Tapi ini mah nggak boleh dijual softwarenya gitu. Jadi mau rumah sakit pakai silahkan, mau klinik mau puskesmas pakai silahkan, tanpa harus beli, seperti itu. Dan memang kalau mau implementasi juga, misalkan IT-nya sanggup, atau ada perawat atau dokter atau bidan yang senang komputer yang sanggup implementasi, bisa gitu. Soalnya ada komunitasnya di grup Telegram. Ya ada perawat yang jadi IT-nya, ada bidan, ada dokter. Ya mungkin dokter yang salah jurusan kali ya, kayak saya. Oke. Jadi ini apa, perawat sama bidan ya? Iya. Ya, oke. Tadi yang masalah apa, coba dilihat dulu. Itu nanti dijalankan dulu aplikasinya, ditutup dulu yang sudah muncul. Yang sudah muncul tutup dulu. Nah, nanti di desktop itu ada shortcut namanya Simkes Hansa. Nah, yang seperti ini nih bentuknya. Sorry, ini nutupi. Nah, di double klik aja, dijalanin. Coba. Ini tutup dulu. Tutup dulu. Nah, double klik. Oke. Pada saat menjalankan itu muncul apa tuh? Software ini gratis, sudah ya? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Double klik. Double klik terus. Tunggu. Nah, ini karena memang jadi servernya, database-nya itu di sini. Jadi kita itu sebenarnya klien ini cuma mengirim data aja, gudang datanya sebelah sini. Ya memang perlu waktu. Udah kebuka? Ya. Ini mau nggak bisa ya Pak, putar ini. Coba. Jadi nanti dikasih username sama password masing-masing. Wifi-nya connect apa gua? Ini bodas. Klik, ditutup dulu. Tutup kotak hitamnya. Klik. Yuk, disconnectin lagi. Coba. Dijalankan aja nggak apa-apa. Iya, ini juga lemah, begitu sendiri. Buka aja, tadi bisa kayaknya. Ntar apa ya gua? Ini juga tadi begitu sendiri. Ini gangguan nih, koneksi. Di reset aja komputernya coba. Oke. Diklik login ya, login ini. Ya. Klik login. Loginnya sementara dulu ya, SPV, passwordnya server. Tulisannya, nah, SPV, ininya server. Nanti kedepannya pakai username sama password masing-masing. Jangan dibagi ke temennya, ya. Meskipun teman dekat atau apa, jangan. Pokoknya nanti saat kita mau nginput itu pastikan username sama login masing-masing. Udah masuk? Login.
Oke. Nah, ini yang di mana? Yang di poli sama rawat inap berarti? UGD sama rawat inap. UGD. Alur yang sudah berjalan di UGD seperti apa? Pasien datang ke UGD, yang daftarin pasien siapa? Keluarga ke bagian pendaftaran. Ke bagian pendaftaran. Oke. Terus apa ya? Selama ini ke sistem sebelumnya nginput sesuatu nggak? Dulu obat. Obat. Tapi sekarang udah bagian farmasi. Berarti dari UGD resep pasien, keluarga pasien ke farmasi lagi. Seperti itu ya? Iya, buat ambil obat. Oke. Kalau tindakan? Kalau tindakan bagian kasir. Bagian kasir. Iya. Berarti dikasih semacam seperti ini dokter UGD-nya. Iya. Gitu ya? Oke. Ya paling ini. Oke, klik registrasi. Nanti ini udah didaftarkan sama sama apa? Sama pendaftaran. Paling yang ini sih harusnya kalau misalkan nanti sudah berjalan, misal pasien udah banyak, selama ini kan kayak seperti tindakan atau apa kan diinput sama kasir. Nah, suatu ketika bisa masing-masing yang input. Caranya, nah di sini misalkan pasiennya Atikah ya, di double klik di nomor rawat, klik, double klik. Nah, oke, double klik di nomor rawat di sini, double klik. Nah, paling yang mau saya tekankan, tadi kalau nggak salah saya lewat poli ya, ada komputer, terus ada tulisan pemeriksaan tensi gitu ya. Berarti di depan di tensinya. Oke, itu paling bisa dijalankan. Jadi mulai nyicil sejak sekarang, mulai bisa bertransisi ke rekam medis elektronik. Jadi dari depan berarti nanya keluhan ya? Enggak? Apa tensi doang? Tensi aja, oke. Kalau misalkan tensi aja. Nah ini klik pemeriksaan. Nah, mau masukin tensi, masukin di sini, di tensi. Tensi misalkan 120/80. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau ini diisi keluhannya, subjeknya, subjektifnya. Misalkan kalau UGD pos KLL gitu ya, pos KLL 1 jam yang lalu, nah gitu ya, tuh. Nah ini kan untuk perawat, untuk bidan sebenarnya tugasnya ini keluhan sama yang ini nih, respirasi. Kalau misalkan dihitung ya diisi aja, respirasi berarti berapa, misalkan 20, nadinya 80, berat badan, tinggi badan. Kalau berat badan biasanya ke arah anak-anak ya, kalau anak-anak bisa diisi, kalau yang lain mungkin bisa dikosongkan nggak apa-apa. Suhu, mungkin suhu bisa diisi juga karena memang zamannya sudah seperti ini kan, COVID. Jadi nanti kalau yang panas-panas kan bisa diwaspadai, misal 36,7. Oke, ini di simpan, klik. Coba. Jadi nanti bisa dimanfaatkan komputer yang depan itu ya. Oke. Kalau di lab ada ini nggak? Ada komputer nggak? Ada. Di radiologi? Oh, sip. Berarti tugasnya bertambah nih. Kenapa? Apa banyak? Perawatnya satu. Tapi biasanya banyak. Kita nulis ya, masukin ini pasti iya nantinya.
Bersama pasien juga. Eh, berarti jadi masalah tuh. Ntar saya tulis dulu. Nah ini ya, berarti masalah kalau pasien banyak ya. Kalau pasien banyak, perawat satu. Oke, sip. Sebenarnya sih nanti kalau misalkan memang dokter-dokternya ada yang sepuh nggak sih? Rata-rata semua sih. Sepuh semua. Paling kalau dokternya sepuh, perawat cuma satu berarti di depan ya. Iya. Di dalam ada nggak? Enggak ada. Ya repot nantinya. Asik. Tadinya kalau misalkan katakan mau beralih ke rekam medis elektronik, berarti rekam medis manual hilang semua gitu ya. Ini kan malah memperingan pekerjaan. Kita cuma ngetik-ngetik doang kan ya. Terus yang harusnya sih lebih cepat sih nantinya kalau bisa 2 orang, kalau misalkan pasiennya banyak, misalnya pasien penyakit dalam gitu ya. Selama ini gimana pasiennya? Berapa sehari untuk poli? Tergantung sih, Dok. Biasanya Mm-mm. enggak Masih sedikit kan? Berarti bisa dicoba. Ya kan? Mumpung masih sedikit. Nanti kalau misalkan udah banyak, nah kan bisa jadi alasan buat meminta tenaga tambahan. Ya kan? Kenapa di input seperti ini? Nanti misal ada pasien minta riwayat pengobatan sebelumnya. Kita bisa lihat dari sini, termasuk tensinya. Jadi nggak usah ngobrak-ngabrik rekam medis seperti itu ya. Oke, yang penting ngerti dulu caranya aja. Oke. Oke, sip ya. Ini seperti ini. Nah, dari depan pasien sudah ditanya keluhan, sudah ditensi, sudah diinput ke sini. Terus pasiennya masuk ke dalam. Ya kan, diperiksa sama dokternya. Oke. Misalkan mau diinput lah, berarti nanti objektifnya apa hasil yang ditemukan di sini pos KRS 1 jam yang lalu. Misal luka robek gitu ya, vulnus lacerum, misalnya di mana, di dahi ukuran berapa gitu ya. Nah, ukuran 5 cm. Assessment ini nanti dokter yang memutuskan ini diagnosa klinisnya apa. Misalnya cedera kepala ringan, gitu ya. Cedera kepala ringan. Nah, plannya apa? Apakah di ronsen, apa rawat jalan, apakah dirawat inap, terserah, gitu ya. Nah, ini kan kita ngedit ya disebutnya. Tadi kan data sebelumnya kan udah ada ya data tensi. Kalau ngedit berarti nyimpennya jangan klik simpen tapi klik ganti. Ya. Sip. Tuh kan udah banyak kan yang diinput teman-teman. Nah, ini yang diinput sama saya nih. Nah, yang diinput ini, nah, misal mau saya tambahin ya. Jadi ditambahin itu jatuhnya ini jadi diedit berarti. Misalnya ini tambahin CKR. Nah, nyimpennya pakai ganti. Oke. Mudah kan? Sip. Oke, terus kalau resep kan masih resep ini, masih resep manual. Jadi berarti pasien dikasih resep sama dokternya, setelah itu ke apotek. Yang input resep adalah orang farmasi. Oke. Suatu ketika yang input resep bisa dari dokternya. Disebutnya nanti resep elektronik. Saya tunjukin caranya, ya. Diklik yang sini. Nah, ada input resep. Oke.
pilih obatnya. Ini kan banyak nih, ya. Kalau mau dilihatin satu-satu silahkan. Ya kan, kalau cuma 10 macam sih mungkin nggak masalah. Katanya ada 100 kan. Pakai ini, manfaatin yang keyword ini. Nah, ini kelihatan barangnya ya, kode barang, nama barang, terus stoknya, ya. Jadi yang muncul di sini yang obat yang hanya ada stoknya. Misalkan Abevas 10. Aturan pakainya berapa? Kata dokternya berapa, Dok? 3 kali 1. Terus apalagi? Misal Albendazole 5. Aturan pakainya 2 kali 1. Lalu disimpan. Yes. Oke. Nah, ini bayangannya nggak pakai ini lagi, nggak pakai apa sih, nggak pakai resep manual lagi. Di apotek nanti bunyi, mereka nanti standby di sini di menu daftar resep. Itu kalau mau dijalanin gitu ya, saya tunjukkan. Nah, di sini. Nah, di sini kelihatan belum terlayani. Nanti mereka langsung memvalidasi jumlahnya berapa, lalu disimpan seperti itu. Oke, itu ini aja, contoh aja. Oke, kalau lab gimana? Misalkan dari dokternya, oh ini harus di lab. Pakai apa? Yang udah tercetak itu ya? Jadi berarti pasiennya bawa bukti cetak. Iya. Oke. Oke. Bukti cetak nanti orang ininya. Nah, kalau pakai ini ada istilahnya permintaan lab. Bukti cetaknya masih banyak nggak? Yang dicetak untuk permintaan lab itu, yang belangko lab? Ini langsung ke ini Pak, Dok. Pengadaan. Kalau habis ke pengadaan. Kayaknya kalau habis jangan pengadaan dah. Nyetak aja langsung dari sini. Gitu. Jadi tinggal minta kertas sama minta printer. Nah, ini ada permintaan lab ya di sini nih. Nah, itu ya. Kenapa dibuat seperti ini? Rumah sakit ini belum akreditasi kan? Nah, nanti kalau akreditasi ada istilahnya mutu pelayanan, menghitung lama pelayanan. Nah, ini nanti ini dari lab kita buat ke lab, ada permintaan lab. Saya ulangi ya. Dari sini pilih permintaan lab. Oke. Kalau dari menu ini ya, kalau double klik ini berbagai macam cara bisa sih. Dari sini klik ini permintaan lab. Atau dari menu registrasi ini diklik kanan permintaan pemeriksaan lab, sama aja. Tuh, misalkan pasien ini indikasi klinisnya apa? Panas. Informasi tambahannya misalkan batuk pilek. Oke. Pemeriksaannya apa yang dibutuhkan? Misalkan hematologi darah rutin. Ini diklik. Nah, apa aja yang diperiksa? Diklik aja yang dibutuhkan yang mana. Nah. Oke. Ya. Lalu dicetak. Nah. Ini bisa dibawa pasiennya. Atau nggak dicetak juga, nggak masalah. Nanti pada saat kita menyimpan, ya nggak dicetak langsung simpan. Di komputer lab ada bunyi alarm lagi. Tut. Nah, berarti ada permintaan lab. Pasiennya datanglah ke lab, tinggal ditanya pasiennya namanya siapa. Nanti pasiennya ya bisa bawa bukti seperti ini atau bisa bawa bukti register. Itu ya. Termasuk yang lainnya juga kayak pemeriksaan radiologi. Sini di klik kanan ada permintaan pemeriksaan radiologi. Jadi belangko permintaannya. Jadi nanti kita mainnya lewat sini.
Oke, misalkan informasi tambahan permintaan foto, misalkan ini klinisnya ya. Klinisnya batuk lebih dari 3 minggu. Indikasi pemeriksaan diagnosa klinisnya suspek TB gitu ya. Nah, pemeriksaannya apa? Torak PA ya. Sudah tinggal kalau mau dicetak silahkan dicetak. Kalau nggak dicetak tinggal disimpan. Ya. Seperti itu. Oke. Ada yang di VK nggak? Ada? Ada. Oke. Berarti kalau tindakan partus itu yang nolong partusnya siapa? Yang nge-input kasir gitu ya? Apa gimana? Biasanya sih ada dua, jadi yang satu selesai dulu praktisnya, baru yang satu ada dokumentasinya sama. Oh gitu. Yang nolong biasanya berapa orang? Dokter SPOG-nya ada nggak? Kalau misalnya normal, Berarti sama bidannya. Berarti bidan penolong sama asisten bidannya gitu ya. Ada fee-nya juga berarti kan? kurang tahu. Oh ya itu nanti nanya itu. Nanya yang di atas berarti. Oke. Ini saya rekam sih kebetulan nih, nanti hasil rekamnya bisa di share ke teman-teman. Mungkin gede, bisa diupload di YouTube juga ini. Oke. Kalau ada komputer di Poli, di lab ada, di radiologi ada, memang harus dijalankan sih. Ya. Nanti kan anggaran buat kertas kan hilang. Kan kertas itu kan misalnya sebulan beli kertas berapa, kan bisa buat kesejahteraan. Iya kan? Kemarin saya rayu ininya, Pak, buat ininya juga gitu. Tapi memang harus ada sanksi nanti yang tidak mau input. Iya, jadi demi kesuksesan bersama. Oke. Terus nah, di sini sebenarnya kalau misalkan seperti di Poli kayak apa ya, poli bedah, poli obskin, ada tindakan perawat bidan juga kan, ya kan? Nah, di sini sebenarnya nanti sekarang kan kebijakannya masih kasir. Nanti mungkin kedepannya kebijakannya bisa berubah yang masing-masing petugas yang input. Kenapa? Karena saya udah melakukan tindakan. Nanti kan berarti saya dapat jasa medisnya. Itu ya, biasanya kalau berhubungan dengan masalah uang sih lebih semangat biasanya. Nah, di sini ada penanganan dokter, ada penanganan petugas, ada penanganan dokter dan petugas. Penanganan dokter itu penanganan dokter saja yang dapat jasa medisnya. Itu. Kalau petugas saja yang dapat jasa medisnya. Kalau penanganan dokter dan petugas berarti dua-duanya dapat jasa medis. Itu ya. Tapi ada kadang-kadang ditangani petugas, dokternya juga dapat, gitu ya. Nah, berarti itu masuk penanganan dokter dan petugas. Nanti tinggal dicari aja, misalkan nah, ini penanganan dokter dan petugas. Misalkan di sini heading. Terutama yang di UGD ya. Dokternya suka heading ya di UGD. Nah, gitu kan. Sebenarnya sih yang seperti ini kan mending input aja langsung dari sini kalau menurut saya mah. Nah, kasir tinggal udah muncul. Tapi dalam masa transisi minimal yang sudah jalan SIM RS sebelumnya seperti apa kita samakan. Nah, setelah itu seiring dengan waktu nanti butuh apa-apa tinggal menyesuaikan. Misalkan pasien banyak nih, poli butuh antrian poli, ya kan?
tinggal diklik aja nanti, nggak usah teriak-teriak. Bapak ini silahkan masuk. Kalau pasiennya 10, pasiennya 20 sampai 50, ya kan? Saya di puskesmas kayak gitu, ada pasien 50, udah dah silahkan kamu aja teriak-teriak, capek gitu. Lalu setelah itu dipasang antrian poli, udah tinggal ngeklik aja dari komputer, lebih enak. Ya, nanti kalau misalkan memang pasien banyak, diusulkan kita butuh antrian, termasuk yang di pendaftaran di poli, apotek bisa. Oke, nah ini tinggal diklik, misalkan heading, klik simpan. Sudah tersimpan belum? Oh, petugas tidak boleh kosong, isi dulu petugasnya. Ini kosong karena kita login sebagai admin, makanya kosong. Kalau teman-teman login sebagai nama masing-masing, ini langsung terisi, ya kan? Jadi meminimalisir kesalahan. Masa kita yang melakukan tindakan, teman sendiri yang dapat gitu ya. Makanya loginnya harus login sendiri. Oke, pilih petugasnya, lalu disimpan. Sip. Ini melihat ini masuk atau enggak di mana? Dari sini tindakan dilakukan. Mungkin di komputer teman-teman sebelah sini ya letaknya ya. Iya kan? Sama aja sih. Cuma beda tampilan aja. Oke. Kalau ini buat pengetahuan aja, yang dijalankan dari berarti permintaan lab sama radiologi. Itu ya. Sama yang lainnya juga, pemeriksaan penanganan dokter, penanganan petugas, sama caranya. Oke. Cep. Oke. Bisa diikuti ya. Lanjut. Coba apa lagi di sini? Kalau obat mah kan berarti resep, ya sudah, resep tertulis, pasiennya suruh ke farmasi yang input. Surat-surat kayak surat sakit, surat sehat gitu. Tulis manual. Masih banyak ke belangkonya? Habisin dulu berarti. Nah, kalau habis, udah jangan minta cetak lagi. Cukup minta kertas sama printernya. Sekarang anggaran kertas misalkan sebulan 5 juta gitu ya. Beli printer yang printer infus aja itu yang paling murah itu 1.200.000, 1.300.000 yang nggak ada scannernya. Kalau yang ada scannernya 2 juta, yang ya cukup yang nggak ada scannernya aja. Lumayan bisa ditekan sih sebenarnya. Nah, ini kalau misalkan katakan pasiennya butuh surat sakit. Nah, tinggal diklik di nama pasiennya. Klik kanan, surat-surat. Oke. Surat cuti sakit. Nah, mau sakitnya kapan? Mau suratnya? Mau hari ini sehari aja? Ini defaultnya dibikin 1 hari. Ya. Kalau misalkan pasiennya minta 2 hari, misalkan hari ini sampai sama besok, berarti tanggal 17 sampai tanggal 18. Ini dirubah. Nah, ini dirubah jadi 2. Lalu disimpan. Oke, berarti nanti job masing-masing itu ya. Job deskripsi masing-masing. Oke, sudah disimpan. Butuh dicetak nggak? Butuh kan? Nah, diklik di nomor surat sakitnya, diklik kanan. Nggak bisa disimpan. Nomornya sama kayaknya itu. Harus diganti. Nah, nomor surat sakitnya coba ganti aja manual. Ganti yang lain. Karena ini kan
nama pasiennya sama kan ya? Itu udah bisa belum ini? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa juga. Pos kami bola. Udah di reset nggak bisa juga ya? Aduh. Sampai melambung kayak gitu. Opat. Pas kalau mau kalau bisa bulan gini, kalau aku lihat. Oh ya pantes. Salah mana? Tiga. Sekarang nggak ada kaknya. Bisa cair, sedotan. Kenapa mau pada pulang ya? Lagi jadwal dinas. Iya, Apa panggilan sore? Ya, kalau- Kebetulan aja Butika kesana. Kalau mau perlu pernah aja dulu apa? Coba peran aja. Jangan sampai mengganggu pelayanan. Mas, itu sedikit ini ya? Nanti bisa ganti aja. Ini rada digeser aja. Aku kalau Mbak Memang duduk lagi, Sa. Mm-mm. Terus megang alatnya. Nanti gantian. Pasti hilang dong. Kayak gitu mulu. Geser atau geser? Aku bengong aja kayak tadi. Mm. Kalau enggak ini kan satu-satu nih, yang satu sebelah sini atuh. Nah, Sama aja. Sama aja. Beda tempat doang. iya enggak maksudnya ini kan satu komputer berdua gitu. Ganti-ganti gitu ya. Oke, di sini tinggal dicetak. Diklik di nomor surat sakitnya, klik kanan. Nah, ini ada beberapa macam, silahkan dicoba. Ya udah. Ya. Surat sakit 1, 2, 3, 4. Nah itu ini aja laptopnya kasih di situ aja. Nah ini berdua aja gitu. Nah. Ya, yang surat sakit 1 bentuknya seperti ini. Nah ini ya. Ini yang surat sakit buat pasiennya. Kadang minta surat sakit buat pihak kedua. Nah, ini ada cetak surat sakit pihak kedua. Jadi yang menerangkan bahwa surat ada dari. Nah, ini pasiennya, ini penanggung jawabnya. Jadi yang berobat anaknya minta surat sakit buat bapaknya. Biasanya dikasih surat sakit pihak kedua. Atau nanti balik lagi ke kebijakan rumah sakit. Kalau nggak surat sakit pihak kedua, surat apa surat berobat gitu ya. Oke. Termasuk yang lain nanti misalkan butuh tindakan di poli. Katakan kalau di poli bedah itu bedah minor gitu ya. Nah, ini nanti ada surat persetujuan medis. Jadi diklik kanan di pasiennya. Surat-surat persetujuan medis. Nah, muncul. Nah, nama pasiennya siapa? Nah, berarti tinggal ditulis manual. Nama yang tanda tangan. Kalau misalkan yang tanda tangan pasiennya berarti nama pasiennya diisi. Oke. Oke, terus apa lagi? Ini rekam medis sudah, terus tindakan pemeriksaan, obat, billing, laporan, grafik, surat-surat. Nah, di sini surat-surat menunya ya.
Dilihat aja. Nanti ada kayak surat keterangan bebas narkoba juga di sini ya. Nah. Nah, tinggal diisi. Tapi mungkin nanti lab yang ngisi itu. Nah, misalkan pasien itu dirujuk ke luar, berarti pilih rujukan ke luar. Nah, dirujuknya kemana, diagnosanya apa, misalkan rujuk ke rumah sakit RSUD lah, RSUD Bekasi. Misalkan diagnosanya cedera kepala berat. Oke, keterangannya apa? Misal kategori rujuknya kasusnya bedah. Ambulan pakai enggak? Kalau misalkan pakai, ya pilih yang ini ya, AGD, ambulan gawat darurat. Kalau misalkan dia berangkat sendiri, berarti sendiri. Kalau pakai ambulan pihak lain, ya swasta berarti ya. Klik simpan. Nah, ini bisa di-printkan surat rujukan. Jadi diklik di nomor rujuknya, klik kanan, surat rujukan. Seperti ini. Bisa kebaca kan? Beda halnya kalau ditulis. Jadi udah pasiennya banyak, biasanya tulisannya makin bagus. Sekarang kalau saya dapat rujukan balik dari rumah sakit aja, aduh ini apa diagnosanya? Si pasien itu minta rujukan kembali ke rumah sakit, kan bingung. Nah, dengan dibuat seperti ini, mudah-mudahan kendala tulisan yang susah dibaca itu bisa terpecahkan. Tapi itu bukan tulisan dokter aja yang susah sekarang. Yang lain juga sama. Apalagi kalau yang sering menulis kan ya, pekerjaan rawat inap, wah lumayan juga tuh ngisi statusnya. Oke, lanjut ya. Lanjut di sini input data, oke, set status, urutkan, hapus data. Kalau udah selesai gimana? Pasien. Udah selesai gimana? Maksudnya udah selesai penanganan, udah selesai obat. Data yang diregistrasi ini tetap Ada. Nanti, nah dari sini kan kelihatan kalau sudah bayar apa belum. Nah nanti kalau itu sudah bayar, terus kalau sudah bayar nanti pasien ini nggak bisa diapa-apain, nggak bisa ditambah tindakan, nggak bisa dihapus, udah kekunci aja itu. Ya sudah, kalau ya tugas di poli cuma seperti itu aja, ya. Nah nanti yang ini dirawat inap. Kalau pasien dari poli mau masuk rawat inap, siapa yang masukin? Oh, berarti dari poli ke IGD dulu. Ya. Dari IGD ke admission nggak? Nggak ada admission ya? Langsung. Oke, katakan pasien ini, berarti kalau seperti itu nanti habis dari UGD di apa, kasih tindakan infus gitu ya? Oh, berarti alurnya nih nanti harus didaftarin lagi. Pasien sudah dapat penanganan poli gitu ya. Bayar dulu nggak sebelum masuk ke rawatan? Biasanya langsung direkam sih, Pak. Langsung dimasukin gitu ya. Berarti harus bisa dibedakan dengan pasien yang langsung datang ke UGD. Iya, Pak, ke UGD baru itu adalah tindakan di UGD, konsul dokter baru. Berarti nanti gini aja. Jadi kalau misalkan pasien itu dari poli, UGD cukup nambahi tindakan UGD aja nanti. Kalau enggak ya orang kasir berarti yang nambahi tindakan UGD-nya ya. Gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan itu UGD yang memasukkan ke rawat inap, caranya misalkan pasien Atikah nih. Nah, klik kanan, kamar inap. Pilih jangan pasien Atikah, coba pasien yang lain. Biar nggak bentrok. Oke.
sampai muncul seperti ini. Oke, saya tulis dulu tadinya. Rawat inap dari poli masuk IGD dulu ya, masuk IGD dulu. Oke, pilih kamarnya, diklik kamarnya, cari yang kosong. Jadi nanti dari UGD bisa ngecek kamar mana aja yang kosong. Jadi tidak usah nelpon ke ruangan lagi. Tapi memang kalau untuk memastikannya ditelepon, benar nggak kamar ini kosong. Tapi memang kalau misalkan memang alurnya sudah betul, setiap pasien pulang dipulangkan, dikeluarkan dari ini. Oh, kasir ada yang kelupaan tadi dah. Oke, misalkan saya masuk ke kamar bersalin. Nah, diagnosa awal masuknya apa? Misal observasi febris gitu ya. Nah, febris. Lalu disimpan. Nah, masuklah ke kamar inap. Waalaikumsalam. Mangga. Nah. Oke. Nah, ini ngecek lagi di sini di menu rawat inap semua pasiennya, lalu di refresh. Nah, kan masuk ya? Nggak bisa disimpan ya Pak ya? Errornya apa? Sampai di kamar bersalin. Di sininya beda-beda Pak. Kita kan pakai ruangan sama ruangan yang Bapak bikin beda. Apa Bapak ngeklik, saya juga ngeklik yang ini kali ya? Nama pasiennya siapa? Atika. Bukan, Fatma. Coba kamar yang lain. Kamar yang lain. Oh, itu cara milihnya. Gini. Diulang. Oke, di sini klik kanan, kamar inap. Diklik ininya untuk milih kamarnya. Cari yang kosong, misalnya yang paling bawah ya. Diklik aja, klik ini, panel merah. Jangan dicentang ini, jangan. Oke, jangan diklik simpan. Habis diklik gini, tekan spasi. Nah, masuk kan? Spasi ini keyboard. Jadi si tetehnya tangan kanan mouse, tangan kiri keyboard. Spasi yang ini, spasi. Nah, gitu. Ya kan? Coba keluar dulu. Ini kamar inap. Klik tuh. Ini mouse-nya perlu dilem biru tuh. aja ya. Diklik juga begini. Nah, kan? Kita Nah, pilih kamarnya. kamar yang kosong tempat. Iya. Klik ini. Diklik aja supaya jadi merah. Spasi. Masih ini kan? Heeh. Ini tetap diklik. Nggak usah, spasi. Mana ya? Nah, gitu. Kasih diagnosa masuknya apa? Terserah, yang biasanya apa? Biasanya diagnosa sementara sih kalau ini. Coba sebentar dulu. Tinggal disimpan. Simpan di atas. Klik. Nah, udah, tutup. Tutup. Nah, ini tutup ini. Nah, lihatnya di rawat inap, diklik rawat inapnya. Sudah masuk belum pasien kita? Nah, kan udah bertambah kan? Ya. Oke. Nah, di sini yang rawat inap nanti bisa masukin. Biasanya pakai istilah apa sih yang di status itu CPPT ya? Catatan pasien perkembangan pasien terintegrasi. Di situ catatan dokter ada, ya kan, gabung tuh ya. Nah, di sini bisa masukin juga.
biasa di double klik lagi nomor rawat. Masuk kamar inap, rawat inap, double klik nomor rawat. Nah, ya ini pasien mengeluh keluhannya apa, tensinya berapa. Misal keluhannya badan masih panas. Itu ya. Misalkan suhunya ada 38 derajat. Ini sementara yang buat perawat sama bidan belum ini sih, belum ada, jadi bersama-sama aja di sinilah. Tuh ya. Jadi paling subjektif sama ini aja nih pemeriksaannya. Misal 120/80. Kalau ini ranah dokter sih biasanya assessment sama plan. Assessment itu kan diagnosa klinis. Plannya rencana, lalu disimpan. Jadi nanti bisa kelihatan perkembangan pasiennya dari jam segini. Nanti kalau kita mau input lagi nih jam 3 gitu ya. Nanti ya banyak riwayatnya di sini. Gitu ya. Oke. Sip. Oke. Terus ada menu apa lagi nih di rawat inap? Kalau misalkan mau di lab, sama seperti rawat jalan. Ada permintaan lab sama radiologi. Coba dibuka, sama juga ya caranya. Tuh. Ada orang gizi nggak? Ada tapi nggak di sini. Kalau misalkan, oh pasien ini butuh ini gitu, apa gimana? Disebutkan diagnosanya atau apanya? Biasanya orang gizinya sih Yang datang, oh gitu. Nah ya, ini di sini untuk gizi sih udah ada nih, asuhan gizi, monitoring gizi. Nah, paling nanti orang gizinya yang ini. Nah. Oke. Sip, apalagi ya, monitoring gizi, resume. Kalau resume ini perawatan yang ngisi siapa, dokternya? Dokternya langsung di formnya berarti ya. Nah, kalau misalkan mau ngisi di sini sudah ada. Nah, ya berarti nanti kalau dokternya nggak mau ngisi tapi mau dimasukin ke sini, ya biasanya ya kalau nggak perawat ya bidannya. Tuh. Oke, apalagi ya, permintaan, pembahasan, laporan dan surat. Terus seperti pom-pom ini yang dibutuhkan apa aja yang biasa dipakai di rawat inap? Status pasien. Balance cairan itu, oh, Terus pemantauan cairan infus. ya berarti memang harus manual dulu kalau itu belum ada. Dibuat grafik gitu kan? Iya, pakai Red Bull biasanya. Oke, berarti memang transisi nantinya. Sama untuk pemberian obat dan farmasi pakai Iya, tanda DO-nya tangan dok. luar. DPO. DPO tuh? Daftar pemberian obat. Oh. Soalnya kan biasanya kalau yang lama, yang pasien tanda tangan, perawat juga tanda tangan dok. Bahwa obat sudah Bahwa obat diberikan sudah ke diberikan. pasien, ada jamnya gitu. Wah, keren. Ada Iya, jam, biasanya ada gitu, pemberian dosis. Keren. Jadi nggak ada komplain antar perawat sama pasien dong. Kadang suka ini berburuk sangka gitu ya. Iya. Takutnya ini obatnya udah tertera di resep tapi obat nggak diberikan. Kebanyakan begitu. Jadi kita itu jadi udah tertera ada tanda tangannya Iya. keluarga pasien. Ya, bener keren. Soalnya ya sering ada selentingan sih. Takutnya perawatnya yang lalai Oh, apa oh. pasiennya gitu kan. Pasien. Gitu. Oke. Nah. Ya seperti itu sih, masih memang selama ini regulasinya memang belum ada yang jelas sih kalau buat digital. Makanya memang sementara yang manual dulu berarti. Kayak tanda tangan apa yang manual. Nah, ini di sini ada, kalau gelang pasien gimana? Manual dok. Manual. Di print nggak gelang pasiennya? Iya. Iya,
Ini dari Oke. bagian Dari pendaftaran bagian pendaftaran. pas rawat inap dulu. Printer apa? Gelang bukan? Printer Gelangnya biasa. udah ada, cuma stikernya aja. Oh, stikernya. Iya. Oh, Tinggal oke. ditempel aja. Ya udah berarti orang-orang sana pada saat daftar gitu ya. Berarti nggak usah yang ini mah. Gelang. Ranap gabung ibu dan bayi sering. Rawat gabung nggak? Kalau dulu ya dok ya, bisa rawat gabung. Sekarang? Sekarang Jadi rawat gabung di sini, ya ibu sama bayi digabungkan dirawatnya. Itu pengaruhnya kemana? Ke kamar inap. Jadi nanti si bayinya itu dicas berapa persen dari biaya kamar inap ibunya. Berarti kalau memang nggak ada, berarti memang tidak ada ranap gabung. Jadi kalau misalkan si bayinya di peri gitu ya, berarti kecas tarif kamar peri gitu. Oke, diriwat dulu berarti ini. Nah, ini ada input dokter PJ Ranap. Jadi ini yang sering kelupaan sih biasanya. Nah, di input aja PJ Ranapnya siapa. Jadi dipilih nama pasiennya. Misalkan saya Bu Ratna, diklik kanan, input dokter PJ Ranap. Oke. Dipilih dokternya, lalu disimpan. Tuh. Bisa ya? Kalau untuk sekarang sih PJ-nya belum ada ya dok ya, cuma dokter yang fisik aja. Dokter rawat inap. Oh gitu. Berarti dokter yang Ya, PPD, PPCB-nya aja. oh iya, oke. Terus yang lain sama ya, ada rujukan keluar, ada rujukan masuk. Jadi kalau misalkan pasiennya ternyata dirujuk, ya sudah dibikin rujukannya. Nah, rujuknya kemana, diagnosanya apa, keterangannya apa, ini kategori rujuknya apa, bedah non bedah, kebidanan atau apa. Nah, ambulannya pakai AGD sendiri atau swasta. Kalau seandainya pasiennya dirujuk lepas, kita Ada tulisan ada sendiri. tulisannya sendiri. Oh, Nah, sendiri. Ya. berarti nggak AMS ya sendiri. Oke, yang ini kalau diagnosa dari rawat inap berarti yang input siapa? Rekam medis. Iya. But- Kalau dokter kalau untuk BPJB-nya, kalau untuk dokter UGD kan diagnosa sementara. Nah, ntar kalau seandainya dokter udah visit baru dokter BPJB-nya baru ngasih diagnosa. Untuk, Setiap kali visit. iya. Oke. Berarti bisa muncul berbagai macam diagnosa selama dirawat. iya. Iya. Iya kan? Berarti Jadi, ntar diambil akhirnya itu rekam medis yang ini dok. yang memutuskan. Iya. Gitu ya. Mengeklaim ke asuransi gitu ya, kalau ke asuransi ya. Berarti nanti yang keluar dari dokternya itu paling diagnosa klinis mungkin ya. Yang ngoding ke kode ICD mungkin orang RM gitu ya. Oke. Berarti nanti orang RM aja yang masukin diagnosanya. Nah, ini input data. Terus kayak HIS gitu di ini nggak diinput nggak? Belum. Ini apa sih istilahnya tuh, kayak ada infeksi nasokomia, belum ya? Belum ada permintaan ya? Biasanya kan kalau rumah sakit itu harus ngirim data ini ke SIRS online pelaporannya, belum berarti ya? Berarti untuk pemakaian kayak infus itu hari pertama apa ada plebitis apa gitu enggak? Iya. Nah, itu belum ada tuh. Oke. Cuma kita ngecek setiap hari untuk pasien ini ada tanda-tanda infeksi, plebitis apa enggaknya itu aja. Oke. Berarti nanti misalkan butuh itu bisa tinggal dimasukin, Bu. Jadi nanti kan ada datanya. Suatu ketika kita butuh memang sudah terekam gitu. Kita Oke. biasanya masukin ke data subjektif itu aja, ke objek subjektif tadi itu aja. Oke, yang ini. Itu objektif ya. Oke, ya, oke, sip. Nah, yang kalau operasi gimana? Udah jalan apa belum? Belum dok. Belum. Persalinan? Persalinan belum, yang terakhir berkurat doang kok. Berarti ada tindakan VK gitu ya. Iya. Nah, ini misalkan Bu Ratna ini di
tindakan PK, tindakan pemeriksaan. Nah, ini pilih tagihan operasi PK. Biasanya sih nanti orang ini, oh berarti VK. Pakai ini enggak? Kalau kuret pakai apa aja sih? BHP-nya? Handskun. Oke. Kasa, betadine gitu ya. Terus yang bisa dihitung apa? Kalau handskun mungkin sudah masuk paket kuret gitu ya. Ada tambahan obat lagi nggak? Yang Biasanya tambahan obat mau obat pulang aja. Obat pulang aja sih biasanya. obat pulang berarti dari apotek. Iya. Iya. Iya, kirain misalkan si VK ini ngamprah ke apotek. Bisa buat kebutuhan yang bersalin, yang buat kuret, nggak seperti itu berarti. Kalau untuk itu biasanya kita ngantar ke apotek itu udah satu paket dok. Satu paket untuk SC, obat-obat udah disediakan dari apotek. Paketan dok. Oke, misalkan XC 10 juta. 10 juta itu udah termasuk obat itu. Iya, Oke. betul. Jadi apoteknya sudah disediakan satu. Ini obatnya ini cukup udah sih itu satu paket itu. Gitu. Oke. Kalau yang persalinan seperti itu nggak? Biasanya juga kayak gitu dok, ada paketnya juga. Oh, ya berarti nanti kalau seperti itu kayak obat-obat kayak persalinan mungkin ada paracetamol mungkin ya, ada antibiotik gitu ya. Berarti nanti bisa diinput di sini obat-obatan yang masuknya tuh. Jadi udah satu paket. Nanti pas ini obat ini ngambil dari apotek, tapi apotek mengeluarkannya. Jadi dari dia dikeluarkan dari sini nanti udah masuk ke BHP isi sebenarnya. Jadi mau obat berapapun tetap harga paketnya segitu, gitu ya. Nah, ini tindakannya nanti misalkan persalinan, coba persalinan ada nggak? Nah, ini persalinan. Nah, di sini berarti kalau misalkan memang kasir yang input ya, kalau persalinan berarti ada, kalau misalkan ditolong bidan, nanti bidan satunya siapa, bidan duanya siapa. Kalau misalkan ada bidan 3, bidan 3-nya siapa? Nah, di sini nanti orang kasir yang input, petugas-petugasnya di sini. Tuh. Kalau misalkan ternyata ditolong oleh dokter, berarti dokternya ditaruh di operator. Tuh ya. Ada semacam lembaran seperti ini kan berarti kan buat pengantar ke kasirnya kalau dari rawat inap ya? Tuh. Nanti tinggal orang kasir yang menentukan. Dokter anestesi tetap dokter anestesi ya. Jadi ini nanti kalau yang kosong-kosong dikasih strip. Jadi yang ada petugasnya aja yang diisi, yang lainnya di strip. Nah, kan seperti ini. Misalkan yang nolongnya bidan, berarti bidan satunya siapa nih? Nah, jenis tidak boleh kosong, jenis anestesi. Kalau tidak pakai anestesi berarti strip. Bidan satu siapa nih? Nah, ini. Bidan duanya misalkan ini. Tuh. Termasuk nanti laporan operasinya. Kayak kuret berarti ada laporan kuretnya. Ya, diinput di sini hasilnya. Jadi memang sebaiknya sih yang input orang VK atau orang OK. Kalau VK berarti tindakan-tindakan VK, kalau OK yang tindakan-tindakan OK. Soalnya ada laporan seperti ini. Itu ya. Oke. Cip pelan-pelan lah. Jadi nanti pas implementasi aja dari pendaftaran dulu, nanti geser. Nah, baru kalau misalkan itu bisa running lancar. Kalau enggak IT-nya lumayan keteteran ya untuk di rumah sakit. Oke. Yang ditakutkan pas mati lampu. Jadi sistemnya masih Sistemnya mati total dong. Genset gimana? Hidup sih Genset dok. hidup. Tapi untuk pas untuk cuma sistem tadi HSS-nya itu pada hilang. udah mati dok, mati lampu, nggak langsung nyambung deh gensetnya. Iya, maksudnya minimal server nyala, pendaftaran, kasir. Berarti Gede nggak pernah nongol dok. Itu ntar kita laporan baru.
Ya kalau rumah sakit butuh genset berapa ini ya. Eh, Makanya ya kendalanya seperti itu sih kadang-kadang pakai sistem gitu kan. Tapi kan mati lampu tidak tiap hari ya. Kalau misalnya kayak di Kalimantan malu Kalau hujan sering. gede ada petir mati dong. Iya dong. Apalagi angin kenceng udah deh kita mau ngebus-bus aja. Waduh. Ya, oke. Saya tulis dulu lah. Mati lampu gitu kan. Soalnya memang saya rasakan di klinik saya seperti itu. Jadi saat mati lampu, pasien datang, saya udah nggak pakai rekam medis manual lagi. Waduh, kan. Habis itu genset, habis bensinnya. Nyari dulu bensin. Oke. Oke, ini kayaknya tinggal kalau pasien pulang gimana? Alurnya. Untuk checklist pasien Checklist pulang. pasien pulang doang sih, Dok. Pom checklist pasien buat ke kasir dikasih apa aja? Visit pasien visit dokter berapa gitu ya. Iya. Terus checklistnya apa aja isinya? Kalau untuk pulang itu kontrol pasien, Hmm? kontrol pasien, obat pulang Obat pasien, pulangnya terus dinamakan. kelebihan obat habis pakai langsung balikin ke farmasi, yang buat form pulangnya gitu sih, Dok. Sisanya lupa. Obat itu dibalikin ke farmasi, berarti Diretur. Diretur, Dok. Kalau ada sisa cairan infus apa obat suntik. oh bukan misalkan pasien diresepin nih buat 3 hari, Kita resepnya cuma hanya untuk 1 hari dong, nggak boleh. 1 hari. Kalau dirawat inap, Dok, itu farmasinya ngecekin tiap hari, Dok, tiap pagi. Berarti kalau misalkan memang obat itu tidak dikasihkan ke pasiennya, obat itu diretur lagi ke apotek. Iya, betul. Oh, berarti ada sistem retur nanti. Orang kasir harus dikasih tahu berarti ini. Retur obat. Kasirnya udah tadi lagi. Ke bagian apa tuh dok? Bukan retur obat. Ke bagian farmasi, Dok. Nilai itu farmasi. Ya tetap nanti kan itu kan obat jadi gini, kalau misalkan resep ya, resep dari rawat inap otomatis atas nama pasien tersebut. Iya. Iya kan? Nah, nanti harus diretur dulu ke nama pasien tersebut Iya. biar bisa dikurangi. Oh iya, iya. Kita ke farmasi dulu, baru kalau udah selesai untuk obat-obatnya, baru farmasi ngasih ke bagian kasir. Gitu aja nanti bagian farmasi berarti yang laporan. Ini Iya, pasien iya, iya. pasien ini yang diretur obat-obatannya. Jadi biarkan kasir yang menginput. Tuh. Oke. Berarti surat kontrol, terus apa lagi? Surat sakit dikasih nggak? Iya, saya dikasih. Dikasih, masih manual. Masih manual. Oke. Surat keterangan rawat? Kalau surat keterangan Itu biasanya dari awal dok, dari awal, Dok. Kalau Ada- lagi masih kerja, langsung dibikinin surat keterangan dirawat. Tapi surat keterangan dirawat sementara jatuhnya ya kayak gitu. Iya. Kalau misalkan kayak misalnya surat ini dirawatnya dari kapan sampai kapan? Nggak dikasih kayak gitu. Belum tahu sampai kapan pulangnya gitu. Berarti biasanya kalau yang rawat sementara sudah dirawat dari tanggal sekian sampai sekarang. Masih dirawat dari tanggal sekian sampai sekarang, biasanya kayak gitu. Ya udah, kalau nggak ada kebutuhan nggak apa-apa berarti. Nggak nambahin. Kalau untuk nggak kerja sih nggak dipinta ya, kalau untuk kerja aja. itu Untuk kerja, iya. dirawat. Mm-mm. Untuk resep pulang berarti tetap pasien dikasih resepnya, dia yang ke apotek. enggak, Bukan, biasanya Dok. bukan, Dok. Kita yang ke apotek. dari yang rawat inap. Yang Jadi pasiennya tinggal ke bagian kasir aja. Berarti tetap atas nama pasien, ya kan? Gitu. Ya, oke. Oke, sip. Oke, pasien sesudah itu mulanginnya gimana? Pasiennya harus bayar dulu. iya, Kak. Ya, Bayar dulu, terus berarti bawa buktinya, bawa nota kasir gitu ya, apa kwitansi dari kasir, dilihatin ke rawat inap, sesudah itu pasien bisa dipulangin. Iya. Oke. Kalau enggak bagian kasir menghubungin ke bagian rawat inap bahwa pasien si A sudah ADM-nya udah selesai. Yang mau mulangin siapa?
Kasir apa rawat inap? Rawat inap berarti. Mulangin dari sini maksudnya. Dari sistemnya, ngeluarinnya. Dari kasir dok. Yang marahnya ya dari kasir. Dari kasir berarti. Iya, ngulangin. Yang untuk mulai pasien perawatnya dok. Kalau keluar ada kasir. Keluar dari sininya kasir. Tapi kan kasir tidak tahu diagnosa akhir. Berarti harus dari rawat inap. Mudah kok, mudah. Dilihatin. Nanti kasir nelpon lagi, ini diagnosanya apa katanya. Iya dok, biasanya gitu dok. Iya. Kalau untuk klaim asuransi. Lagian kan kasir punten bukan orang medis kan? Bukan. Iya. Tapi udah apa semua dok? Karena dia udah tahu biling-bilingan untuk itu, kode-kode apa diagnosa. Oke, ya saya tulis aja masalahnya lah. Iya. Ya, yang ngulangin pasien siapa gitu. Dari dokter dulu baru mau. Oke, rawat inap siapa gitu ya? Kasir atau rawat inap? Yang penting dikasih caranya. Nah, ini pasien Atikah ini dia mau pulang. Tuh ya. Katakan dia mau mau bayar dulu lah, bayar dulu. Ini kasir dia melakukan billing, tagihannya ternyata 3.287. Bayar 3.300.000 saja. Berarti oke. Tinggal disimpan. Udah, ini mah gak usah paham, gak apa-apa lah. Kerjaan kasir ini. Oke, nanti dia itu biasanya bawa apa? Kwitansi apa nota? Kwitansi itu ngerti kwitansi kan ya? Iya. Telah terima dari sejumlah sekian. Kalau nota itu rincian. Nota gitu ya. Berarti nanti dia bawa nota berarti ya. Notanya seperti ini. Nah, kan ini notanya ada beberapa pilihan, ada nota 1, nota 2. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ada tarif kamarnya. No. Jadi nanti gini, kalau misalkan pasien suruh pulang, saya lupa tadi di kasir. Jadi diklik kanan di sini, ya, update hari perawatan. Jadi supaya ngitung dari awal masuk sampai sekarang udah berapa hari, tuh. Pasien dihitung menginap minimal berapa jam? Kalau di sini biasanya 44 jam sih. Enggak, dari rumah sakit sini biasanya itu ada jamnya. Dari seandainya mulai dari jam 9 terus sampai akhir jam berapa gitu. Biasanya datang, misalkan pasien datang jam 4 sore nih. Ya. Nah, tahu-tahu jam 10 malam dia minta pulang. Itu dihitung nggak kamar inapnya? Gitu. Nah, berarti minimal berapa jam? 4 jam, 6 jam, 12 jam. Nah, Hitungnya tetap Tetap sehari sih dok. Hmm? Sehari. Sehari jatuhnya. Jadi jadi dihitung minimal menginap itu, misalkan dia 6 jam, sudah dihitung 1 hari berarti kan. Ya kan? Jadi biasanya rumah sakit lain per 6 jam. Jadi kalau misalkan dia udah lebih 6 jam, itu udah dianggap menginap 1 kali 24 jam. Seperti itu. Kalau Itu nggak salah itu ada jam dari walaupun pasien masuk jam 12 siang, kita programnya jam berapa gitu tetap dihitung udah 1 hari dong gitu. Cuman lupa saya. itu berarti parameternya jam 12 siang. Dulu Di sini tuh jam 2, Bu. jam berapa itu? Kayak hotel berarti. Jam 2 siang, Bu. Penutupan. Oh, jadi masalah nih. Dulu gitu Kalau udah. sekarang Iya, iya. Sekarang kan sistemnya beda nih dok. Iya. Nggak tahu nih soalnya kan ini direkturnya kan beda kan. Iya, Dari direktur tapi beda sistem. Oke, nanti saya konfirmasi besok berarti. Hitung minimal jam rawat inap. Biasanya kan disesuai dari jam berapa gitu kan dok. Hmm.
Soalnya kalau kalau pakai sistem kayak seperti itu jam 12 siang nanti dihitung berapa gitu jadi kayak hotel, akhirnya nggak cocok. Akhirnya nanti pasien 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 udah dirawat berjam-jam gitu ya, nggak dihitung gitu. Soalnya ada rumah sakit yang seperti itu loh, kok aneh gitu kan. Kalau di sini hitungannya memang di sistem ini minimal berapa jam, bisa dihitung 6 jam. Dia pulang setelah 6 jam. Ya udah berarti dihitung 1 hari atau pasien itu pindah kamar. Misalkan awalnya di kelas 1 gitu ya. Di kelas 1 dia udah 6 jam. Berarti dia pindah lagi ke kelas 2. Berarti yang di kelas 1 dihitung 1 hari 1 malam. Gitu ya. Nah, jadi pokoknya sebelum memulangkan pasien, diklik kanan update hari perawatan. Oke. Atau ada pasien yang nanya, perkiraan biaya rawat inap berapa? Berarti diupdate dulu hari perawatannya. Nah, di sini ada perkiraan biaya rawat inap. Kita boleh ngasih tahu gitu dok untuk biaya perkiraan rawat inap. Nah, itu berarti nanti apakah rawat inap, apakah kasir? Silahkan wewenangnya gitu ya. Kadang ya bisi kasir kebanyakan kerjaan gitu kan. Soalnya kita kan gak berhak untuk ngasih tahu harga gini kan. Kita taunya kan cuma perawatan. Iya. Berarti nanti ada tupoksi. Kasir tupoksinya apa, yang dirawat jalan apa, rawat inap apa, gitu biar nggak tumpang tindih. Iya. Terus sih ada kasih rawat jalan, rawat inap. Sekarang Sementara kan rawat jalan sama inap jadi satu dulu. di satu juga sama pendaftaran gitu Ya, ya. ini ya karena kurang SDM. Nanti juga meningkat lah. Kalau sekarang kalau SDM banyak tapi pasiennya masih merintis gitu kan, yang pusing manajemennya nanti. Oke, mau dipulangkan ya tadi. Oke, ini yang pulang Atika. Klik mana coba kalau mau pulang. Nah, klik pulang. Nah, oke, diagnosa akhirnya apa? Misal tipoid Viper. Baiknya sih pakai kode sebenarnya. Iya, kode. Ya, A01.0 ya. Oh, jangan diketik di sini dulu, sorry. Diklik yang ini dulu nih. Nah, baru masukin di sini. A01. Berarti banyak tadi ya. Nah, pilih, klik. Lalu disimpan. Baru keluar. Nah, ini otomatis keisi. Ya. Status pulangnya apa? Membaik, pulang paksa, sehat, rujuk, APS, meninggal, sembuh. Misal membaik, ya udah disimpan. Nah, hilanglah pasiennya kan, udah dipulangin. Nggak ada yang di sini. Jadi ini pasien-pasien yang belum pulang. Kalau kita mau lihat rekapan pasien yang dirawat dari tanggal 1 sampai sekarang, ya ini rubah aja tanggalnya. 01. Nah, di refresh. Kalau saya ngomong refresh berarti yang ini ya. Nah, tuh. Oke. Itu yang pasien pulang. Yang pasien pindah gimana? Misal pasien ini pengen pindah nih. Pasien Ratna ini pengen pindah. Diklik. Pindah. Nah, pindahnya kemana? Pilih kamarnya. Misalnya ke kamar ini, kamar kelas 1. Klik spasi. Ini ada opsinya, pilihannya. Pilihan pertama, kamar inap sebelumnya dihapus dan pasien dihitung menginap mulai saat ini. Ini bukan ya. Kamar inap sebelumnya diganti kamarnya dengan kamar inap terbaru dengan harga menyesuaikan harga baru. Apa yang nomor 3? Kamar inap sebelumnya distatuskan pindah, lama inap dihitung dan pasien dimasukkan ke kamar inap yang baru. Sepertinya yang ini ya. Oke. Atau yang nomor 4, seperti nomor 3, kamar inap sebelumnya mengikuti harga tertinggi. Sepertinya ini. Ya udah tinggal disimpan.
Nah, nanti di billingnya dia ada 2 kamar. Nah, kan? Ya. Oke. Kalau pasien meninggal gimana? Ya dipulangkan. Bayar dulu, pulang, berarti ambulan masuk ya. Kalau pakai ambulan, kalau misalkan enggak ya berarti enggak ada tarif ambulan, berarti nanti kasir yang input. Misalkan katakan yang ini meninggal, pulang, terus status pulangnya berarti pilih meninggal. Diagnosa akhir misalkan stroke. Oh, stroke itu apa ya? Stroke. Oke. Disimpan. Nah, kalau meninggal langsung ada form seperti ini, pasien meninggal, laporan pasien meninggal. Gunanya buat apa? Buat surat keterangan kematian. Jadi mesti kadang memang balik lagi nanti keluarga pasiennya minta surat kematian, ya keperluan untuk asuransi lah, keperluan cicilan bank lah gitu ya. Nah, ini nanti tinggal diisi kodenya apa, terus keterangannya apa. Nanti tinggal di print. Coba yang udah ada ya. Nah, di sini ada surat kematian, ada surat angkut jenazah. Sering dikasih seperti itu nggak ambulannya? Surat angkut jenazah? Nggak tahu ya. Nanti kalau misalkan dibutuhkan, berarti tinggal di print. Nah, ini surat kematiannya. Ini surat angkut jenazah. Oke. Kalau misalkan isinya beda dengan yang di rumah sakit, nanti bisa menyesuaikan, ini bisa diedit lagi. Kalau yang doa ada apa juga? Doa itu dari seperti apa, Bu? Di OA. Oh, di OA. Oh, death on arrival. Itu paling di keterangannya sih. Kasih keterangan aja di sini nih. Di OA. Jadi memang pasien pada saat dat Satu ini aja ya, surat kematian sama doa udah jadi satu formulir. iya, nanti kalau misalkan memang beda, ya mau nggak mau ini di modif gitu. Tuh. Sementara masih seperti ini. Oke, ada yang ditanyakan? Cukup bingung? Karena belum terbiasa. Oke. Ada yang punya Telegram nggak? Disarankan menginstal ya. Nanti tinggal ke nomor HP saya aja. Terus nanti saya masukin ke grup forum Hansa. Biar ini semua lah. Jadi nanti bisa ngerti diskusi di situ. Tapi ada syaratnya. 1, kasih foto profil sendiri. Kalau misalkan ini ya pakai masker juga nggak apa-apa lah, gitu ya. Terus kasih nama sendiri, nama misalkan Salim, Rumah Sakit Multajam Bekasi, gitu ya. Nah, nanti saya kasih link masuk grupnya, tinggal diklik aja, nanti bisa masuk grup, gitu ya. Grupnya seperti ini. Mana sih? Nah, ini jadi yang pakai SIM Kes Hansa seluruh Indonesia gabung di sini. Ini baru ada 1.300 member. Katanya datanya 1.200 yang pakai. Katanya sudah keliling-keliling. Nah, ini kayak seperti ini kan ada yang nanya seperti ini, nanti ada yang jawab. Jadi dari komunitas untuk komunitas seperti itu. Oke, ini yang buat seriusnya sih sebenarnya.
Kalau yang buat ininya, saya juga kan Telegram tidak hanya buat ini. Ada kayak drama Korea lah, apalah ya kan. Film, download film lah di sini ya. Oh ini dioperasikannya mulai saat ini juga, udah mulai berapa? sistemnya ini Iya, bisa. katanya secepatnya. Secepatnya. Mm-mm. Jadi nunggu. Mm-mm. Dan kita kan perlu training, nggak Iya, langsung betul. diikut dulu. Uh-uh. Jadi makanya dikumpulin seperti ini. Nanti kan bisa masalahnya apa sih gitu ya. Makanya saya tulis di sini. Jadi saat nanti running itu nggak ada kesulitan berarti lah. Minimal ada masalah sih ada masalah, tapi memang tidak fatal masalah tersebut gitu. Oke, bentar linknya mana ya linknya. Oh ini nih. Oke, sip. Yang udah gabung tadi Aini sama ini bentar Atikah ya. Oke. Oke, sip. Ada yang ditanyakan lagi? Berarti ini mirip kayak Silviasda Jakarta Pusat bukan? Yang punya Jakarta. Pakai apa ya mereka ya? Kalau di Puskesmas Jakarta ada Hmm? Hmm. Ya, saya kurang tahu seperti apa. Ya bisa mirip bisa enggak sih. Iya. Mm-mm. Yang pasti nanti setiap yang seperti ini ada alur-alur khusus sih Bu. Jadi kayak saya lihat yang sebelumnya, oh mereka alurnya seperti ini. Ya wajar nanti pertama-tama agak kesulitan juga nggak mas. Yang jelas ya kalau yang pakai di Jakarta itu rumah sakit tipe D, RSUD. Terus ada rumah sakit grupnya rumah sakit yang Republika itu apa sih? Dompet Dua Pak. Nah, terus yang di Cikarang rumah sakit Hosana Cikarang. Kalau dia ini banget harus rekam medis jalan rekam medis elektronik. Jadi hasil pemeriksaannya diinput semua tuh tadi di subjektif, objektif. Memang pas saya lihat itu wah keren nih. Ya awalnya kayak ini sih memang kayak dikejar-kejar apa gitu. Awalnya sering perawatnya sering menghubungi saya sih ini gimana ya gini. Tapi sekarang diam sih. Paling rewelnya baru sebulan aja sih kesana ke dia. Udah biasa dia menyesuaikan aja gitu. Pokoknya kalau misalkan ada masalah silahkan tanya. Ya rekomendasi saya mending nanya di Telegram, mau nanya ke saya silahkan, mau nanya ke grup silahkan. Kalau misalkan memang kadang-kadang aduh saya pemula nih, takut nanya ke grup takut diapain gitu ya. Biasanya kalau cowok sih biasanya dibully sih biasanya, manjat dulu. Kalau cewek sih biasanya dikasih tahu gitu. Istilah manjat itu lihat di sini nih ke atas. Kalau WA kan kalau misalkan kita gabung di grup WA, kita keluar nih ya, beli HP baru, kita gabung lagi di grup itu, percakapan sebelumnya kan tidak ada. Kalau di sini ada. Nah, kita tinggal nyari aja nih pakai kata kunci apa. Terus ini tidak hanya bisa diinstal di HP, diinstal di komputer juga bisa. Tuh. Jadi enak, makanya saya pasang semua di komputer sama di laptop, di HP juga ada. Kadang-kadang HP kan sama anak-anak. Tuh, makanya kalau misalkan mau nanya silahkan rekomendasi ke Telegram aja. Kalau ke WA tidak selalu megang HP gitu ya. Terus selain dari sini sebenarnya YouTube-nya dimanfaatin bukan hanya dengan lagu aja gitu ya. Sebenarnya ada tutorialnya. Termasuk yang ini nanti mungkin saya upload ke YouTube, tapi nanti saya bagi-bagi aja ya, tindakan rawat jalan, rawat inap, kamar inap biar enak dipilih-pilihnya. Nah, tutorial SIM RS Hansa. Tuh. Ya. Ada input tindakan, ini versi yang lama. Tapi dasarnya sama. Tuh. Oke. Silahkan. Ada lagi? Cukup? Udah bingung, mentok. Ya, gitu ya.
Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Semoga implementasinya sukses. Semangat buat teman-teman semua. Semua demi apa ya, manfaatnya pasti dirasakan semuanya. Bukan hanya buat direktur, bukan hanya buat owner, tapi semuanya gitu ya. Apalagi nanti untuk pasien pasti kerasa banget. Pelayanan bisa lebih cepat. Kalau pelayanan bisa lebih cepat, pasien pasti bertambah gitu ya. Yang saya rasakan seperti itu. Pokoknya kalau saya berobat, kalau pelayanan lama saya nggak bakal berobat ke rumah sakit tersebut lagi. Nyari yang cepat gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.